Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, untuk materi pagi ini terkait dengan penyakit gangguan glukosa urin. Materi ini tidak terlalu banyak ya, karena hanya tentang glukosa urin. Semoga waktu sebentar ini bisa cukup gitu ya. Urutannya untuk mata kuliah urinalisa dan ginjal ada di teori kelima ya. Untuk learning outcome-nya, yang pertama pengertian mekanisme gejala klinis gangguan glukosa urin, pengambilan sampel pada kasus gangguan glukosa urin, dan metode pemeriksaan glukosa urin. Untuk praktikumnya sudah ya, teman-teman sudah praktikum glukosa urin. Yang pertama, gimana? Sudah, Bu. Iya, sudah. Oke, untuk pertama saya akan membahas secara umum ya, terkait pentingnya melakukan pemeriksaan urinalisis. Biasanya pemeriksaan urinalisis ini dengan tujuan penegakan diagnosis, khususnya beberapa penyakit di bawah ini. Yang pertama, penyakit ginjal yang dicurigai seperti glomerulonefritis, sindrom nefrotik, pilonefritis, dan gangguan ginjal. Yang berikutnya, deteksi infeksi saluran kemih. Berikutnya, deteksi dan manajemen gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus. Diagnosis banding penyakit kuning, biasanya pada parameter-parameter seperti urobilin, urobilinogen, seperti itu. Kemudian deteksi dan pengelolaan diskrasia sel plasma, serta diagnosis kehamilan. Jadi ini beberapa alasan yang menyebabkan dokter memberikan rujukan untuk pemeriksaan urinalisis. Terkait pengumpulan urin, ada beberapa jenis. Yang pertama, urin pagi pertama pancaran tengah. Ini diutamakan untuk pemeriksaan urin rutin. Berikutnya ada urin acak tengah. Ini juga untuk pemeriksaan urin rutin. Kemudian urin pagi pertama pancaran tengah tapi harus steril dan bersih. Ini untuk pemeriksaan bakteriologis. Tentu segala hal yang berkaitan dengan mikroba, baik bakteri, jamur, virus, dan sebagainya memang harus steril ya, bebas kontaminan. Karena kalau tidak steril, khawatirnya nanti ketika pemeriksaan laboratorium, kita bisa mendapatkan hasil positif palsu ya. Palsunya berasal dari alat yang tidak steril atau bahan yang tidak steril seperti itu. Bahkan sampel yang tidak steril juga. Tidak steril yang dimaksud adalah mengandung kontaminan seperti itu, maka bisa menimbulkan hasil positif palsu. Berikutnya urin postprandial atau setelah makan siang, ini untuk estimasi glukosa dan urobilinogen. Ada urin 24 jam. Kalau untuk praktikum ya, kita sering mengaitkan dengan urin 24 jam. Misalnya ketika teman-teman pemeriksaan makroskopis urin, ini sangat penting dipilih untuk menggunakan urin 24 jam. Karena apa? Karena pada pemeriksaan makroskopis urin, jika hanya menggunakan urin sewaktu atau urin pagi saja gitu ya, maka kurang representatif, artinya tidak mewakili kondisi urin yang sebenarnya. Padahal urin sendiri dipengaruhi oleh banyak hal ya, misalnya yang dimakan pasien, kemudian aktivitas ya, sehingga ketika siang hari teman-teman menggunakan sampel urin akan berbeda
ketika kondisinya misalnya malam hari atau pagi hari seperti itu. Jadi untuk mengurangi atau menghilangkan variasi pengeluaran urin, maka digunakan urin 24 jam. Karena dengan urin 24 jam ini mewakili kondisi saat pengeluaran urin itu banyak atau encer ya kondisinya, atau malam atau pagi hari ya. Malam hingga pagi hari kita cenderung sedikit mengeluarkan urin dan biasanya urinnya pekat karena tidak banyak membutuhkan asupan cairan seperti itu. Dengan menggunakan urin 24 jam, diharapkan akan lebih homogen ya, kondisi urinnya akan lebih representatif dan mewakili kondisi urin sebenarnya. Meskipun ketika kita pemeriksaan makroskopis seperti berat jenis urin, di situ kita bisa menggunakan urin yang tidak 24 jam karena memiliki nilai normalnya sendiri-sendiri ya. Urin 24 jam tentu berat jenisnya akan berbeda dengan nilai normal urin yang bukan 24 jam. Hanya saja tetap urin 24 jam yang disarankan. Selain alasan lebih representatif, juga ketika kita menggunakan urin sewaktu atau urin pagi saja, bisa jadi saat itu ya kondisi urinnya lebih encer atau mungkin lebih pekat, yang menyebabkan, apalagi siang hari ya, yang menyebabkan ketika lebih encer, maka akan terdeteksi berat jenis yang lebih ringan seperti itu. Karena berat jenis ini terkait erat dengan kepekatan dan encer atau tidaknya urin seperti itu ya. Maka ada alasannya kenapa kita harus atau mengutamakan menggunakan sampel urin 24 jam meskipun dalam hal pengumpulannya agak repot ya, karena pasien harus mengumpulkan urin selama 24 jam ditampung dengan wadah sampel seperti itu. Kalau jumlahnya biasanya sekitar 1 sampai 1,5 ya. Mungkin 2 liter kurang sedikit ya, bisa sampai segitu. Biasanya hanya 1 sampai 1,5 liter urin. Selain untuk makroskopis, juga ada untuk beberapa parameter yang lain yang diutamakan menggunakan urin 24 jam, misalnya estimasi kuantitatif protein atau hormon. Selain itu ada juga pengumpulan urin dari kateterisasi, ini biasanya untuk pemeriksaan bakteriologis atau mikroskopis pada bayi, pasien terbaring di tempat tidur, dan obstruksi saluran kemih. Ada juga urin dalam kantong plastik atau kantong kolostomi yang diikatkan di sekitar alat kelamin. Ini biasanya ketika kita membutuhkan sampel urin dari bayi atau orang dewasa yang memiliki kondisi tertentu. Baik, tadi sekilas ya informasi tentang urinalisis dan pengumpulan urin. Berikutnya kita memasuki materi glikosuria. Tentu kalau melihat istilah glikosuria, saya yakin teman-teman bisa menebak ya arah dari istilah ini. Glikosuria sendiri tersusun dari 2 kata ya, gliko dan suria. Glikos dan uria gitu ya. Gliko tentu terkait dengan glukosa dan uria terkait dengan urin. Artinya glikosuria atau bisa juga disebut glukosuria adalah kondisi di mana di dalam urin terdapat glukosa gitu ya. Intinya seperti itu. Definisinya adalah pengeluaran abnormal glukosa di dalam urin yang disebabkan oleh tingginya glukosa darah atau kadar glukosa darah yang biasanya terjadi pada pasien diabetes mellitus atau glikosuria ginjal ya. Glikosuria yang disebabkan oleh penyakit ginjal. Ini disebabkan oleh masalah pada reabsorpsi ya. Reabsorpsi glukosa dalam tubulus ginjal. Glikosuria kelanjutannya ya merupakan kondisi saat glukosa yang diekskresikan dalam jumlah yang dapat terukur atau terdeteksi dalam urin. Biasanya jumlah glukosa dalam urin sangat kecil sehingga tidak terdeteksi. Ini kalau kondisi normalnya.
Kemudian ginjal bertanggung jawab untuk menyaring produk sampingan limbah dan senyawa lain. Glukosa adalah salah satu substrat yang dibuang selama penyaringan. Hanya saja saya yakin untuk pembuangannya tidak banyak ya, hanya sedikit saja karena glukosa itu masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sebisa mungkin harus ikut bersama darah kembali ya ketika proses filtrasi. Berbeda dengan zat-zat seperti urea. Kalau urea memang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga harus keluar bersama dengan urin. Tapi kalau glukosa ini masih bisa digunakan dan bisa menjadi sumber energi bagi tubuh sehingga harus sebisa mungkin harus ikut kembali bersama darah gitu ya. Nah, jika ginjal mengalami kerusakan, terutama pada bagian tubulusnya, maka glukosa akan bisa ikut lolos gitu ya dalam saringan. Ibarat saringan ini ya, sudah tidak bagus lagi saringannya gitu. Sehingga yang seharusnya masih bisa kembali ke darah, malah ikut keluar bersama dengan urin. Tubuh menggunakan glukosa sebagai bahan bakar untuk banyak fungsi, dan ginjal membantunya tetap bersirkulasi, tetap berada dalam aliran darah. Terkait pembentukan energi, tentu teman-teman sudah belajar ya, metabolisme karbohidrat khususnya glukosa, di mana 1 mol glukosa itu jika diproses ya dengan proses metabolisme, pada akhirnya akan diperoleh 36 hingga 38 ATP ya, atau adenosin trifosfat. Glukosa biasanya hanya diekskresikan melalui urin ketika kadar glukosa darah tinggi secara tidak normal. Jadi teman-teman, ketika glukosa itu terdeteksi dalam pemeriksaan urinalisa, maka di situ ada beberapa kemungkinan, biasanya bisa juga karena memang kadar glukosanya darah itu terlalu tinggi ya, karena terlalu tinggi sehingga saringannya jebol gitu ya. Dan ikut keluar bersama urin si glukosanya tadi. Alasan utama mengapa glikosuria biasanya terdeteksi adalah karena kadar glukosa darah cukup tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat memproses atau menyerap kembali kelebihan glukosa yang disebabkan oleh hiperglikemi tadi ya. Kemudian kadar glukosa yang sangat tinggi biasanya disebabkan kurangnya produksi insulin oleh pankreas. Ini terjadi pada gejala diabetes tipe 2 atau diabetes mellitus. Berikut adalah tabel ya yang menggambarkan kondisi urin pada pasien diabetes mellitus baik dengan dan tanpa glikosuria atau tanpa glukosa dalam urin. Jadi teman-teman, diabetes sendiri tentu ada level atau tingkat keparahannya ya, sehingga ada saatnya seorang pasien itu diabetes tapi belum sampai komplikasi gitu ya. Ada juga pasien diabetes itu yang sudah dengan komplikasi, misalnya komplikasi yang mengakibatkan kerusakan ginjal atau ginjal tidak mampu menyaring kelebihan glukosa yang pada akhirnya akan terdeteksi glukosa di dalam urin. Jadi kalau melihat tabel ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada pasien diabetes tidak selalu akan diiringi dengan kondisi glikosuria ya, tergantung dari kemampuan ginjal khususnya tubulus ginjal proksimalnya dalam menyaring glukosa tersebut. Jika masih mampu, maka bisa jadi di dalam urin tidak terdeteksi adanya glukosa, tapi jika kemampuannya sudah terlampaui, maka glukosa akan terdeteksi di dalam urin yang disebut dengan kondisi diabetes with glikosuria. Jika tidak ada glukosanya, maka disebut kondisi diabetes without glikosuria gitu ya. Khusus untuk glikosuria ginjal dapat terjadi meskipun kadar glukosa darah normal atau bahkan rendah. Jadi teman-teman, kondisi berikutnya kita sebut glikosuria ginjal, glikosuria yang
lebih disebabkan oleh ginjal ya, bukan disebabkan oleh tingginya kadar glukosa dalam darah. Pada kondisi ini tidak selalu diiringi glukosa darah yang tinggi ya, jadi bisa juga glukosa darahnya normal atau bahkan rendah. Ini terjadi pada pasien yang memiliki tubulus ginjal yang seharusnya dapat menyerap kembali kelebihan glukosa. Tapi ini tidak terjadi pada glikosuria ginjal, sehingga glukosa bisa terdeteksi dalam urin. Untuk gangguannya sendiri sering dikenal dengan istilah glikosuria ginjal. Adapun glikosuria without hyperglycemia atau dysfunction atau kegagalan ya ginjal atau kerusakan ginjal. Di sini kerusakan ini sering dicatat pada urinalisis rutin. Diagnosis ini didasarkan pada penemuan glukosa dalam urin 24 jam ya, dalam pengumpulan urin 24 jam. Jadi biasanya untuk menegakkan glikosuria ginjal sangat disarankan menggunakan glukosa 24 jam dari urin yang dikumpulkan 24 jam. Hanya perlu diketahui ya, glukosa ini bersifat reduktor sehingga bisa mengalami oksidasi. Maka untuk penyimpanannya, jika kita menggunakan urin 24 jam, sangat harus diperhatikan gitu ya teman-teman. Jangan asal bisa kita tempatkan dengan tempat yang tidak transparan sekali gitu ya, di ruang yang agak gelap, terhindar dari sinar matahari langsung seperti itu. Karena untuk khusus penegakan glikosuria ginjal ini memang disarankan menggunakan sampel urin 24 jam. Kemudian ini juga bisa untuk mengkonfirmasi kelebihan glukosa yang lain seperti pentosuria, fruktosuria, sukrosuria, maltosuria, galaktosuria, dan laktosuria serta glukosa oksidase. Ini pada glikosuria ginjal ya teman-teman. Jadi di dalam urinnya bisa jadi ada pentosa ya, fruktosa, sukrosa, bisa jadi ada itu kalau metabolisme tubuh tidak sempurna dengan catatan itu ya. Karena kalau gangguan ginjal ini sering dikaitkan dengan penyakit metabolik. Karena metabolik berarti menyebabkan proses metabolisme dalam tubuh itu tidak sempurna, sehingga yang biasanya dalam urin itu hanya ada glukosa saja gitu ya kalau pada pasien diabetes tanpa gangguan ginjal. Tapi kalau pada glikosuria ginjal bisa jadi ya, khusus ini ya, khusus glikosuria ginjal bisa jadi karena ada gangguan metabolik sehingga metabolisme karbohidrat tidak sempurna, bisa jadi ada juga glukosa atau jenis gula yang lain seperti fruktosa, sukrosa, dan sebagainya. Hanya untuk sukrosa ya teman-teman, untuk sukrosa ini tidak bisa dideteksi dengan metode Benedict atau Fehling. Kenapa? Karena sukrosa ini gula non-produksi. Sehingga untuk mengukurnya, jika pun ingin menggunakan metode Benedict, sukrosa harus dihidrolisis dulu menjadi monosakarida penyusunnya. Kalau tidak dihidrolisis tidak akan pernah terdeteksi ya teman-teman. Berikutnya, metode yang akan digunakan seharusnya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan analit yang akan kita ukur itu apa gitu ya. Kalau glukosa dengan menggunakan metode Benedict misalnya, maka kita harus memperhatikan hasil positif, kemungkinan pada hasil positif palsu atau negatif palsu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau metode seperti Benedict, Fehling seperti itu, kalau dari sensitivitasnya bagus, tapi dari sisi spesifisitasnya kurang bagus. Kenapa? Karena zat-zat lain yang strukturnya mirip akan ikut terdeteksi gitu ya teman-teman. Jadi ada syarat-syarat tertentu untuk pasiennya supaya hasilnya tidak positif palsu. Misalnya ketika pasien mengkonsumsi vitamin C berlebih gitu ya, maka di urin akan ikut diekskresikan, jumlahnya masih
bentuknya masih vitamin C atau asam askorbat, di mana asam askorbat dan glukosa ini sangat mirip sifatnya karena bahan baku pembuatan vitamin C itu berasal dari glukosa. Nah, ketika seorang pasien mengkonsumsi vitamin C berlebih, bisa jadi nanti ketika pemeriksaan urin akan menggunakan metode Benedict dan Fehling akan terdeteksi adanya glukosa, padahal itu bukan glukosa ya, tapi vitamin C. Kemudian pada senyawa mirip yang lain, misalnya ada salisilat gitu ya, obat-obat yang mengandung salisilat dan sebagainya juga harus diperhatikan karena bisa menimbulkan positif palsu. Adapun negatif palsu atau kadar yang terukur lebih rendah, misalnya harusnya urinnya positif 2 tapi ketika dideteksi jadinya positif 1 atau malah jadi negatif, itu bisa juga beberapa hal ya, karena mengingat glukosa tadi bisa teroksidasi, mungkin karena penyimpanan yang tidak tepat sehingga berkurang jumlahnya, atau glukosa terdekomposisi. Glukosa ini bisa mengalami glikolisis kalau di sampel urinnya itu ada sel-sel ya, sel-sel kan bisa memetabolisme glukosa, misalnya pada kondisi urin yang ada bakterinya misalnya atau ada leukositnya, kondisi abnormal juga ya, dan kita melakukan pemeriksaan glukosa maka harus diperhatikan karena kalau terlalu lama tidak langsung diperiksa, si sel-sel tadi bisa memetabolisme glukosa dalam proses glikolisis. Kalau di metabolisme artinya jumlah glukosanya akan berkurang karena dia sudah membentuk zat lain, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita juga perlu untuk memperhatikan lagi hasil pemeriksaan glukosa urin yang sudah kita lakukan, khususnya kalau kita menggunakan metode seperti Benedict dan Fehling. Dikhawatirkan ada hasil positif palsu atau negatif palsu. Berikutnya, penyebab dan efek glikosuria ginjal. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya terlalu cepat bisa diinterupsi ya, karena kadang tidak menyadari gitu ya kalau penjelasannya terlalu cepat. Berikutnya, penyebab dan efek glikosuria ginjal. Ketika tubulus ginjal proksimal berhenti menyerap glukosa yang disaring, kondisi yang disebut glikosuria ginjal akan terjadi. Ini adalah kelainan bawaan yang juga dikenal sebagai kelainan transport membran. Jadi teman-teman mungkin bisa mengingat kembali ya, dulu waktu di keseimbangan cairan kita sudah mempelajari transportasi membran baik pasif maupun aktif. Teman-teman bisa ingat kembali dulu dalam hal transport membran sel gitu ya. Ada kalau yang pasif ada difusi, osmosis, kemudian filtrasi. Kalau yang aktif misalnya pada sel-sel tertentu ya, yang aktif itu dia membutuhkan energi, kalau yang pasif tidak, gitu, dan sebagainya bisa diingat kembali. Yang pasti di sini saya ingatkan kembali, ternyata filtrasi itu merupakan transport membran secara pasif. Nah, pada proses tersebut, jika tubulus ginjal proksimal tidak mampu melakukan perannya dengan baik, maka akan menyebabkan kemampuan ginjal dalam hal menyaring glukosa tidak maksimal dan akan terdeteksi di dalam urin. Ini adalah metamorfosis yang mempengaruhi protein membran tertentu yang menyebabkan kelainan fungsi. Mutasi ini mempengaruhi ginjal dan menyebabkan glikosuria. Nah, selain dua sebab yang sudah saya uraikan tadi ya, ada sebab karena diabetes ataupun karena ginjal, khususnya tubulus ginjal proksimal yang mengalami kerusakan. Ternyata ada kondisi lain ya, yang menyebabkan di dalam urin itu akan terdeteksi adanya glukosa. Apa saja sebab yang lain itu? Ada yang disebut dengan sindrom Fanconi ya teman-teman. Sindrom Fanconi ini mungkin agak mirip seperti kecemasan berlebih gitu ya. Nanti bisa dicari lagi ya untuk secara klinisnya gitu ya, pengertian dari sindrom Fanconi ini seperti apa. Berikutnya kecemasan parah. Kecemasan parah ini bisa menyebabkan
seseorang banyak mengeluarkan keringat ya teman-teman, dehidrasi berlebih. Jika dehidrasi berlebih, maka secara logika kalau kita kehilangan banyak cairan, maka akan terjadi pemekatan ya teman-teman. Pemekatan yang artinya analit-analitnya kondisinya akan, jika kita ukur kadarnya akan sangat tinggi gitu ya. Nah, bermula dari kehilangan cairan sehingga analit atau zat terlarut akan terkonsentrasi, artinya kadarnya akan bisa terukur lebih tinggi. Hal itu juga menyebabkan pada saat melewati tubulus ginjal proksimal akan ikut lolos gitu ya, ikut tersaring bersama urin sehingga bisa keluar bersama urin. Analoginya seperti itu ya, kenapa kok kecemasan itu bisa menyebabkan glikosuria. Bahkan mungkin tidak hanya glikosuria atau adanya glukosa dalam urin, tapi zat-zat yang lain yang seharusnya tidak ikut keluar bersama urin, misalnya pada kreatinin urin gitu ya, bisa meningkat karena adanya dehidrasi atau kecemasan parah. Ini sebenarnya terkait erat ya, dehidrasi parah dan kecemasan parah. Mungkin juga kecemasan parah ini menyebabkan fungsi organnya tidak maksimal juga, selain karena kekurangan cairan atau kehilangan cairan seperti itu. Ada sindrom Lowe, penyakit Wilson dan sebagainya, bahkan keracunan logam berat. Pada keracunan logam berat, otomatis kita tahu kalau ada zat racun yang masuk ke tubuh, nanti organ yang paling berperan penting adalah hati dan ginjal. Hati dan ginjal akan bekerja keras untuk menetralisir racun yang sudah masuk ke dalam tubuh. Dengan kerja kerasnya tersebut menyebabkan kemampuan ginjal akan berkurang ya teman-teman, karena fokusnya adalah menetralisir racun sehingga kemampuan dalam hal filtrasi akan berkurang, maka zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti halnya glukosa tadi bisa ikut lolos ya, seperti itu. Kemudian ketosis ini biasanya juga terjadi pada pasien diabetes ya. Juga dapat menyebabkan glikosuria. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, kenapa beberapa kasus ini bisa menyebabkan adanya glukosa dalam urin. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan pemeriksaan laboratorium glukosa urin bisa diidentifikasi lagi ya ketika mendapatkan hasil yang positif, mungkin pada saat penelitian, karena kalau di klinisi sudah ada dokter ya yang akan mengevaluasi kondisi klinis. Kalau dalam penelitian mungkin nanti menemukan glukosanya positif tapi kok kayaknya pasiennya sehat-sehat saja, perlu dievaluasi lebih lanjut ya, bisa jadi karena kondisi sementara, misalnya kecemasan parah, mungkin dia sedang ketakutan atau apa gitu ya pasiennya, atau mungkin dehidrasi parah, mungkin habis olahraga yang berlebih atau bekerja keras, misalnya kalau petani mungkin mencangkul dan sebagainya gitu ya, sehingga ada dehidrasi dan sebagainya. Bisa dievaluasi lebih lanjut apakah hasilnya itu sudah valid atau belum. Jadi kalau dehidrasi parah dan menemukan hasil pemeriksaan glukosa urin positif ya bisa juga terjadi gitu ya. Bukan berarti teman-teman melakukan pemeriksaan laboratoriumnya tidak valid, tapi memang bisa terjadi kondisi seperti itu. Berikutnya karena kehamilan ya teman-teman. Kehamilan itu menyebabkan banyak hormon-hormon yang terpengaruh sehingga ada kondisi di mana pasien akan mengalami diabetes saat kehamilan yang disebut diabetes gestasional. Kondisi ini hanya sementara ya teman-teman. Ketika sudah melahirkan maka pasien akan kembali ke keadaan normal ya. Jadi sebelum hamil dia tidak mengalami diabetes, tapi saat hamil akan mengalami diabetes. Seperti itu. Sehingga ketika menemukan hasil pemeriksaan glukosa positif pada pasien yang sedang hamil, maka teman-teman perlu konfirmasi ya, bisa jadi
karena gestasional atau saat kehamilan, atau memang sejak sebelum hamil sudah diabetes misalnya, atau sudah ada disfungsi pada tubulus ginjal proksimalnya seperti itu. Berikutnya, gejala glikosuria. Terkait dengan glikosuria biasanya tidak ada tanda-tanda khusus ya, hanya sering dikaitkan dengan, meskipun ini tidak mutlak benar gitu ya, tidak 100% benar, tapi biasanya dikaitkan dengan kondisi buang air kecil berlebih gitu ya, terutama pada malam hari saat tidur, serta sering merasakan rasa haus yang berlebih dan akhirnya dehidrasi. Jadi glikosuria sering dikaitkan dengan gejala ini meskipun tidak selalu harus seperti ini ya teman-teman. Kemudian gejala ini mirip juga atau sama dengan gejala yang ditunjukkan oleh penderita diabetes tipe 2. Kemudian ini sekilas tentang komposisi urin normal. Pada glukosa biasanya juga akan terdeteksi, tapi sangat sedikit ya teman-teman. Ini normalnya memang ada, tapi sangat sedikit sehingga dianggap tidak ada ya, dianggap negatif. Nah, untuk mendeteksinya perlu alat yang lebih ini ya, lebih bersifat konfirmatori atau untuk uji konfirmasi yang bisa mendeteksi glukosa dalam kadar yang sangat rendah. Kalau hanya pakai metode Fehling, Benedict, cari celup seperti itu, kemungkinan besar pada kondisi normal tidak akan terdeteksi glukosanya karena mengingat jumlahnya yang sangat kecil gitu ya. Kemudian pemeriksaan glukosa urin, ini indikasi utama untuk pengujian glukosa dalam urin adalah deteksi diabetes mellitus yang tidak terduga atau tindak lanjut dari pasien diabetes yang diketahui. Yang tidak terduga ini misalnya pada pasien yang ibu hamil tadi ya, ibu hamil itu kan kadang ada kondisi diabetes mellitus tidak terduga atau sementara. Kalau tindak lanjut ya memang dari pasien diabetes yang kita ingin ingin mengetahui status ininya keparahannya, apakah sudah berkurang misalnya ya, atau lebih parah lagi atau masih stabil ya kondisinya seperti itu. Kemudian semua glukosa yang disaring oleh glomerulus diserap kembali oleh tubulus ginjal proksimal dan dikembalikan ke sirkulasi. Biasanya sejumlah kecil glukosa diekspresikan dalam urin yang dapat dideteksi dengan tes rutin. Kisarannya sekitar di bawah 500 mg per 24 jam. Jadi kalau kita menggunakan urin 24 jam, maka nanti kemungkinan kadar glukosanya di bawah 500 mg per 24 jam. Atau jika kita menggunakan urin sewaktu, biasanya di bawah 15 mg per desiliter. Adanya jumlah glukosa yang terdeteksi dalam urin disebut glikosuria, hasil glikosuria jika beban glukosa yang disaring melebihi kapasitas atau kemampuan reabsorpsi tubulus ginjal. Baik, itu tadi sekilas informasi terkait dengan penyakit akibat gangguan glukosa gitu ya, urin. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Berikutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya yang spesifik membahas pemeriksaan glukosa urin. Glukosa urin disebut dengan glikosuria ya, adanya glukosa dalam urin. Glikosuria dan hiperglikemi ini pada penyakit endokrin seperti diabetes, kemudian agromegali, sindrom Cushing, hipertiroidisme, dan penyakit pankreas. Ini jika kondisinya diiringi dengan kadar glukosa yang tinggi dalam darah yang disebut dengan hiperglikemi. Adapun glikosuria juga bisa karena pencernaan. Ini setelah makan terjadi reabsorpsi glukosa usus secara cepat yang menyebabkan peningkatan sementara glukosa darah di atas ambang ginjal.
Ini dapat terjadi pada orang dengan gastrektomi dan gastrojejunostomi dan pada hipertiroidisme. Tes toleransi glukosa menunjukkan puncaknya pada 1 jam di atas ambang ginjal yang menyebabkan glikosuria. Nilai glukosa puasa dan 2 jam akan normal. Untuk penyebabnya, glikosuria tanpa hiperglikemi sering dikaitkan dengan ginjal ya, atau glikosuria ginjal. Ini menyumbang 5% kasus glikosuria pada populasi umum. Kebanyakan pada ginjal berarti sering ya ditemukan adanya glukosa pada pasien gagal ginjal. Ini menyumbang 5% ya. Kemudian ambang ginjal adalah tingkat glukosa tertinggi dalam darah di mana glukosa muncul dalam urin dan dapat dideteksi dengan tes laboratorium rutin. Ambang ginjal normal untuk glukosa adalah 180 mg per desiliter. Ambang batas ginjal ditetapkan di bawah 180 mg per desiliter, tetapi toleransi glukosa normal. Gangguan ini ditularkan sebagai autosom dominan. Baik, kita menuju ke metode ya teman-teman. Jika kita berbicara metode, saya harap teman-teman bisa memahami bahwa yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, metodenya itu bisa bermacam-macam gitu ya. Jadi kita kalau melakukan pemeriksaan laboratorium, mungkin bisa juga memikirkan metode yang lain ya, jangan terfokus hanya satu metode saja. Misalnya, yang kita sudah pernah lakukan itu metode pemeriksaan berat jenis ya, misalnya. Nah, pada metode pemeriksaan BJ urin, mungkin kita familiarnya dengan menggunakan alat urinometer ya, istilah yang sering atau yang familiarnya disebut urinometer. Tetapi ternyata tidak hanya urinometer saja yang bisa kita gunakan. Misalnya bisa menggunakan refraktometer, bisa menggunakan densitometer, bisa juga menggunakan pignometer, dan sebagainya. Yang pasti mohon dibiasakan untuk memikirkan metode yang lain ya, tidak hanya yang kebetulan dipraktekkan gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya metode yang digunakan. Nah, di pemeriksaan glukosa urin di sini juga tidak saya sampaikan semuanya ya teman-teman, karena kalau semuanya saya sampaikan banyak sekali ya metode pemeriksaan glukosa urin. Hanya saja ini yang saya sampaikan yang sering dilakukan gitu ya. Yang pertama, tes semi kuantitatif Benedict. Nah, ini kita sudah praktekkan ya teman-teman, meskipun di online. Nah, di praktikum online untuk reagennya ya, di reagen Benedictnya itu terdiri dari tembaga sulfat atau CuSO4 ya untuk nama apa? Nah, untuk rumus kimianya. Kemudian natrium karbonat atau Na2CO3 rumus kimianya. Kemudian natrium sitrat, kemudian air suling atau aqueous. Jadi reagen Benedict itu sebenarnya merupakan monoreagen yang di situ sudah diracik beberapa bahan gitu ya, yaitu tembaga sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Nah, jika kita melihat ke komposisi reagennya, terlihat di sini bahwa reaksi akan berjalan pada suasana netral sedikit basah ya, lebih cenderung ke netral. Kenapa? Karena komposisinya ada natrium karbonat. Natrium karbonat ini cenderung sedikit basah ya, basah lemah. Tapi bukan tidak kuat basahnya, hanya sedikit ya. Kalau natrium sitrat, natriumnya memang golongan alkali ya, golongan basa tapi sedikit ya, sedikit sekali. Kenapa? Karena ada sitrat ya, sitrat itu cenderung asam. Dari bahan baku asam sitrat seperti itu. Jadi kalau kita ingin tahu reaksi berjalan pada kondisi apa, kita lihat reagennya apa gitu ya. Dan kalau melihat reagennya berarti reaksi Benedict ini berbeda dengan Fehling. Kalau Fehling kan reagennya ada KOH atau NaOH ya. Jadi dia memang suasananya basah gitu ya, basah kuat. Jadi reaksi berjalan dalam suasana basah kuat, tapi kalau di Benedict netral, kalaupun ada basah itu cenderung sedikit gitu ya. Kalau kita ukur pH-nya ya kisarannya 7 lebih sedikit gitu ya. Bahkan mungkin bisa 7 tepat, artinya relatif bisa netral atau netral sedikit basah.
Kemudian prinsipnya ketika urin direbus, nah kemarin kalau di kelompok hari Jumat ya, kalau di siang online itu banyak yang bertanya, kenapa sih Bu harus dipanaskan misalnya. Jadi pemanasan di sini itu fungsinya untuk mempercepat terjadinya reaksi ya teman-teman. Artinya sebenarnya tanpa pemanasan reaksi akan mungkin terjadi, tetapi nah perlu dicatat ya di sini, tetapi kalau reaksi terlalu lama terjadi bisa juga tidak terjadi reaksi. Kenapa teman-teman? Karena di sini ada oksidator ya. Oksidatornya adalah tembaga sulfat. Kalau ada oksidator berarti bisa mengalami reduksi ya. Seperti itu. Jadi akan bisa terdekomposisi reagennya kalau tidak segera direaksikan. Jadi kemungkinannya kalau nggak dibakar bisa jadi tidak terjadi reaksi karena ada proses dekomposisi reagen gitu ya. Tembaga sulfatnya bisa mengendap menghasilkan Cu2O misalnya. Atau bisa terjadi juga, tapi lama sekali. Kalau lama ya nanti pasiennya marah ya teman-teman. Maka perlu ditingkatkan atau dipercepat reaksinya dengan pemanasan. Hati-hati ketika pemanasan ini, karena apa? Karena ini jangan sampai nanti muncrat ya teman-teman. Jadi ketika proses pendidihan ini sensitif ya. Jadi kita harus mengamati dengan baik apakah akan terjadi kondisi yang muncrat kayak gitu ya. Pokoknya diamati, jangan sampai lalai karena kalau muncrat nanti barangkali akan bisa jadi temennya tidak sengaja lewat atau mungkin di mejanya kan juga bisa akan kotor ya kalau ada muncratan kayak gini. Berikutnya uji Benedik ini untuk keberadaan gula reduksi ya. Jadi tolong dicatat bahwa gula yang lain, jika mungkin kita aplikasinya ke sampel makanan ya, misalnya atau minuman selain urin, di situ kan gulanya banyak ya, tidak selalu apalagi minuman kan gulanya mungkin sukrosa ya, gula pasir. Atau kalau minuman kemasan bisa jadi ada glukosa, ada fruktosa, ada juga mungkin laktosa kalau susu ya, seperti itu. Maka kalau kita akan menguji gula glukosa menggunakan Benedik, padahal di dalam sampelnya itu ada gula yang lain, maka tidak spesifik ya. Pasti akan ikut terdeteksi karena gula-gula yang lain itu juga gula reduksi. Atau mungkin dalam minuman itu ada vitamin C-nya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus perhatikan itu bahwa reagen Benedik ini tidak cukup spesifik ya untuk gula reduksi tertentu saja, tapi semua gula reduksi akan ikut terdeteksi. Bahkan senyawa kimia yang lain yang mirip strukturnya dengan gula reduksi yang mengandung gugus aldehid seperti formalin ya teman-teman. Nah mungkin bisa jadi teman-teman menggunakan pengawet formalin pada saat sampling atau pengambilan sampel urin, maka kalau seperti itu nanti formaldehid akan juga terdeteksi sebagai glukosa ya teman-teman. Akan menghasilkan positif palsu kalau kita ngecek glukosa pada sampel urin yang ada pengawet formalinnya gitu ya. Berikutnya, semua monosakarida adalah gula reduksi. Mereka semua memiliki gugus karbonil reaktif yang bebas. Jadi semua gula monosakarida dan disakarida pun ya, kecuali sukrosa. Semua disakarida itu juga gula reduksi kecuali sukrosa atau sakarosa nama lainnya. Atau gula pasir ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngecek misalnya ada air teh gitu ya, mau ngecek gulanya ada berapa pakai uji Benedik nggak akan bisa kecuali dihidrolisis dulu atau si sukrosanya diuraikan dulu menjadi monosakarida penyusunnya baru bisa terdeteksi positif dengan uji Benedik. Berikutnya, beberapa disakarida juga merupakan gula reduksi. Oke, ini sudah ya. Kemudian polimer glukosa besar seperti pati itu sama dengan amilum ya atau starch, tidak merupakan gula reduksi. Semua polimer glukosa yang besar artinya karbohidrat polisakarida, baik itu amilum, selulosa dan sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan tentang reaksi yang terjadi pada uji Benedik. Pertama kita bahas prinsipnya. Tembaga sulfat yang ada dalam larutan Benedik bereaksi dengan elektron dari aldehida gula
gula prereduksi dalam media netral sedikit basah. Gula prereduksi dioksidasi oleh ion tembaga dalam larutan untuk membentuk asam karboksilat dan endapan oksida tembaga berwarna kemerahan atau merah bata. Jadi teman-teman saya jelaskan pelan-pelan ya. Cu ini berasal dari CuSO4 yang ada dalam reagen Benedict. CuSO4 itu adalah reagen utama ya, reagen utama walaupun ada natrium karbonat dan natrium sitrat, yang lainnya itu hanya sebagai pendukung ya. Nah, CuSO4-nya itu yang ada dalam reagen Benedict nanti akan ketemu ya ketika direaksikan dalam urin yang mengandung glukosa, akan ketemu glukosa ya, ini glukosanya. Glukosa itu untuk gugus fungsinya adalah aldehid. Maka senyawa aldehid seperti formalin tadi ya, itu juga pasti terdeteksi sebagai glukosa atau positif palsu. Nah, ini gugus aldehidnya glukosa. Ini R itu alkilnya ya, rantainya atau hidrokarbonnya. Kita tahu kan glukosa itu rumus kimianya C6H12O6. Nah, yang C dan H yang lain, hidrokarbonnya lain disimbolkan dengan R di sini ya. Berikutnya, ini air itu ketika dalam larutan ya, jadi ada H2O di situ. Yang terjadi ini adalah agen pengoksidasi atau disebut oksidator, dan ini adalah agen pereduksi yang disebut reduktor atau juga gula pereduksi. Nah, kenapa kok ini disebut gula pereduksi? Karena ini mengalami oksidasi ya. Ingat teman-teman konsep redox, bahwa reduktor itu yang mengalami oksidasi, oksidator yang mengalami reduksi. Ingat juga istilah yang sinonim ya, karena sering kita menggunakan istilah-istilah sinonimnya. Misalnya oksidator itu sama dengan oksidan, sama dengan antireduktor, sama dengan antireduktan gitu ya. Masih ingat mungkin teman-teman. Kemudian kalau reduktor itu sama dengan reduktan, sama dengan antioksidan, sama dengan antioksidator. Seperti itu. Jadi kalau ada istilah antioksidan itu sebenarnya sama dengan reduktor ya, sama dengan pereduksi. Nah, ini berarti si glukosa ini karena dia agen pereduksi atau gula pereduksi disebut mengalami oksidasi. Apa ciri-ciri mengalami oksidasi? Jadi berdasarkan teori redox, konsep yang lama, kita melihat oksigennya ya. Kan ada dua konsep redox ya. Yang pertama berdasarkan transfer elektron, yang kedua berdasarkan oksigen gitu ya, naik atau turunnya oksigen. Kita lihat di sini oksigennya 1, kemudian menjadi 2, berarti mengalami peningkatan jumlah oksigen, maka ini mengalami oksidasi. Karena mengalami oksidasi, maka ini disebut gula pereduksi gitu ya. Kalau ini transfer elektron, yang ini tadinya elektron valensinya 2 atau muatannya 2, menjadi 1 di sini ya teman-teman. Ini kalau kita uraikan Cu plus ditambah O2 minus, maka akan menjadi Cu2O. Cu2 plus menjadi Cu plus itu menurun ya biloxnya, sehingga ini mengalami reduksi. Kalau mengalami reduksi, maka ini disebut oksidator gitu ya. Jadi reaksi lengkapnya gula pereduksi ditambah Cu2 plus akan menghasilkan asam karboksilat ya. Ini teman-teman, ini adalah asam karboksilat. Kemudian ditambah Cu2O kuprooksida ya, ini namanya bisa disebut kuprooksida atau tembaga 1 oksida juga boleh, ditambah 4H+, reaksi lengkapnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman mendapatkan perubahan warna biru menjadi hijau atau kuning atau coklat, sebenarnya menunjukkan banyaknya Cu2+ yang terbentuk. Semakin banyak Cu2+ yang terbentuk, Cu plus yang terbentuk atau senyawa Cu2O yang terbentuk, maka semakin banyak gula pereduksi atau glukosa yang ada di dalam sampel. Kalau sedikit tidak akan sampai merah bata ya, warnanya hijau kekuningan misalnya, tapi kalau banyak itu bisa sampai merah bata seperti itu. Di ini sebenarnya yang merah bata itu adalah Cu2O senyawanya. Berikutnya
Metodenya seperti biasa, kita mungkin sudah ada di panduan ya, menambahkan setengah mili atau 8 tetes urin, dicampur dengan baik, direbus atau dididihkan di atas api selama 2 menit. Nah, terkait dengan pemanasan ini juga mempengaruhi hasil ya, hasil pemeriksaan. Kalau teman-teman memanaskannya dengan kurang maksimal, bisa jadi reaksi belum sempurna, sehingga yang mungkin seharusnya +3 bisa terdeteksi +2 atau +1. Karena kurang lama, mungkin baru 1 menit udah gitu ya, warnanya masih hijau gitu. Bisa seperti itu ya, karena pembentukan produk CO2O-nya belum maksimal. Atau kalau lebih gimana Bu itu ya? Kalau lebih itu nanti dampaknya hanya terkait dengan ini, takutnya nanti meluap gitu ya. Jadi muncrat kayak gitu kalau kelamaan. Kalau muncrat nanti malah kurang aman ya jadinya praktikumnya seperti itu. Jadi usahakan sesuai waktu dan kita juga jangan terlena memperhatikan prosesnya supaya tidak muncrat. Berikutnya, untuk interpretasinya bisa dimulai dari negatif, positif 1 sampai dengan positif 4. Untuk warnanya bisa dilihat di sini ya. Positif 1 ini, 2, 3, dan 4. Perlu diketahui ya teman-teman bahwasannya ini disebut semi kuanti. Kenapa kok semi, Bu? Kok nggak kuanti sih, Bu? Kan itu ada harganya gitu ya. Misalnya positif 1 itu sekitar setengah gram, plus 2 itu sekitar 1 dan seterusnya. Nah, kenapa semi? Semi itu ciri khasnya punya harga kisaran ya teman-teman. Tapi harganya itu hanya harga kisaran tapi tidak pasti. Kalau sekitar itu kan tidak pasti ya. Seperti itu, makanya disebut semi. Kenapa nggak kuali, Bu? Kan positif negatif. Beda sama kuali ya teman-teman. Kalau kuali itu jawabannya hanya positif negatif saja gitu ya, atau reaktif non reaktif saja. Dia tidak punya kisaran, tidak punya harga kisaran, entah itu positif 1 atau 2, dia nggak pedulikan itu. Itu kalau kuali. Kalau kuanti itu harga pasti. Kalau 0,5 ya 0,5, nggak ada pakai sekitar-sekitar gitu ya. Nah, gitu. Berikutnya uji Fehling. Ini juga sudah dipraktikumkan. Reagennya terdiri dari CuSO4 juga, sama ya tadi di Benedict juga reagen utamanya CuSO4. Kemudian reagen pendukungnya ada KOH dan potasium sodium tartrat. Nah, di sini ada KOH dan NaOH atau ya, jadi bisa kita pakai KOH ataupun pakai NaOH. Kalau pakai KOH ini kita tahu basa kuat ya. Jadi karena basa kuat tentu dia akan untuk reaksinya berjalan dalam suasana basa. Basanya itu basa mantap gitu ya. Kalau yang tadi kan basanya itu ya bisa jadi netral, bisa jadi sedikit basa itu ya. pH-nya sekitar itu kalau di Benedict. Kalau di Fehling basanya itu basa kuat. Jadi pH-nya cukup besar. Bisa 9, 8, 10 mungkin ya. 8. Jadi perbedaan pertamanya kalau antara Fehling dan Benedict suasananya ya pertama. Yang kedua kita lihat di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman kritis pasti ada yang bertanya, Bu, kenapa sih kok Fehling A dan B itu dipisah gitu ya? Kok nggak monoreagen kayak Benedict kan tinggal pakai ya, digabung kita langsung pakai gitu. Nah di sini kenapa harus dipisah, Bu? Nah ada yang bertanya di situ ya kalau kelompok saya kemarin cukup kritis. Nah dipisah kenapa? Karena perhatikan ya teman-teman, di reagen Fehling B itu ada KOH, NaOH. Ini yang menjadi alasan kenapa nggak dicampur lebih awal, karena CuSO4 ketika ketemu dengan KOH dan NaOH, atau ya ini atau NaOH, maka akan segera bereaksi ya, dan akan membentuk CuOH2 yang lama-lama akan mengendap. Jadi akan terbentuk endapan ya teman-teman. Ininya reagennya akan mengendap sehingga tidak maksimal, CuSO4-nya juga terdekomposisi gitu ya. Yang harusnya jumlah CuSO4-nya utuh akan berkurang karena sebagian menjadi CuOH2 gitu ya. Si alasannya itu nggak boleh dicampur tuh karena supaya nggak bereaksi antara ini dan ini. Lalu pada saat akan direaksikan kan dicampur, Bu? Iya ya, ketika kita akan mereaksikan ini dicampur, artinya kan ketemu juga. Hanya saja teman-teman, dia ketemunya sesaat ya, belum sempat bereaksi penuh. Dan yang kedua, ketika di dalam urin itu ada glukosa, gitu ya, CuSO4 kan akan memilih dia mau bereaksi dengan ini atau glukosa, gitu ya. Kamu mau milih mana, gitu ya, seolah-olah seperti itu. Jadi
pastinya CuSO4 akan lebih menyukai bereaksi dengan dengan glukosa dibandingkan KOH. Kenapa? Karena mereka sifatnya yang satu oksidator, yang satu reduktor, dan mereka sangat cocok ya ibaratnya seperti itu, sehingga CuSO4 akan bereaksi dengan dengan glukosa dibandingkan dengan KOH. Jadi seperti itu alasannya kenapa dipisahkan. Berikutnya, tes pemeriksaan glukosa urin pada uji Fehling. Reaksi lengkapnya di bawah ini ya teman-teman. Ketika dipanaskan, akan membentuk CuOH2. CuOH2-nya ini tidak sempat mengendap ya, karena kan dipanaskan. Akan bereaksi lebih lanjut dengan glukosa, ya, D-glukosa. Jadi kalau ditanya glukosa apa yang ada di dalam sampel urin, apakah L-glukosa atau D-glukosa atau L-alfa glukosa atau L-beta glukosa. Mungkin teman-teman masih ingat dengan stereoisomer ya dulu di karbohidrat, metabolisme karbohidrat. Saya kurang tahu kalau biokimia yang angkatan ini saya atau bukan yang mengisi, saya lupa. Di situ kan ada isomerisasi ya teman-teman. Jadi glukosa sendiri itu strukturnya banyak ya teman-teman, bisa dilihat dari proyeksi Fischer, kemudian proyeksi Howard. Di situ ada L, ada D. Kalau di tubuh manusia itu adanya D ya, D glukosa, nggak ada L glukosa. L glukosa itu hampir sedikit sekali ada di alam gitu ya. Nah, D glukosa ini akan bereaksi dengan CuO ya, kemudian menghasilkan D asam glukonat. Nah, ini dan endapan Cu2O. Sama endapannya ya teman-teman, makanya hasil reaksinya sama. Interpretasinya juga sama, reaksi Fehling dan Benedict. Kisarannya sama ya, ada positif 1 sampai 4. Seperti ini juga hasil dari reaksi Fehling. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya pemeriksaan glukosa urin yang lain itu ada metode tablet. Nah, seperti ini ya, kayak obat gitu. Ini modifikasi dari uji Benedict yang reagennya ada dalam bentuk tablet. Ya, ini bukan modifikasi dari Fehling ya, tapi Benedict. Karena Benedict itu basisnya monoreagen. Sudah diracik jadi satu. Kalau Fehling kan 2 ya reagennya. Seperti itu. Berikutnya metode strip. Nah, ini mungkin metode yang cukup favorit ya teman-teman, yang paling disukai dan paling banyak diaplikasikan atau digunakan di klinis. Jarang teman-teman menemukan di pemeriksaan klinis itu pakai metode Benedict dan Fehling. Kenapa? Karena pertama tidak simple ya, harus bakar-bakar. Tentu juga karena membakar gitu kan, mungkin kurang aman juga gitu ya, dan sebagainya. Selain itu ternyata ada alasan lain ya teman-teman, kenapa kok metode strip atau carik celup ya itu disukai, karena tes ini lebih spesifik ya dibandingkan pada Benedict dan Fehling. Spesifiknya di mana? Kalau di Benedict dan Fehling tadi kan teman-teman tahu bahwa senyawa yang mirip dengan gula reduksi atau yang punya gugus aldehid atau juga senyawa-senyawa yang lain, glukosa reduksi yang lain kan akan ikut terdeteksi. Kalau di sini tidak ya teman-teman, dia spesifik untuk glukosa. Jadi kelebihannya juga itu ya salah satunya. Kemudian bukan berarti kita mengesampingkan Benedict dan Fehling berarti nggak usah dipelajari, bukan, nggak penting dan juga jarang dipakai. Nah, jika kita berpikir seperti itu mungkin ya juga gitu ya, tapi ternyata kenapa kok kita juga perlu belajar Benedict dan Fehling? Kalau dalam penelitian ya teman-teman, misalnya teman-teman mau melakukan penelitian tentang ya intinya mau nguji glukosa urin. Nah, bisa jadi teman-teman akan membandingkan gitu ya, membandingkan akurasi presisi mungkin, atau membandingkan atau juga alasan yang lain, mungkin di laboratorium yang tersedia melimpah, nggak harus beli lagi gitu, sudah ada Benedict dan Fehling, makanya pakai itu aja misalnya, bisa seperti itu. Jadi kalau ke arah penelitian lebih luas ya teman-teman. Kalau ke klinisi memang kita melihatnya yang paling simpel, cepat,
itu yang paling diutamakan. Itu kalau di klinis. Tapi kalau di penelitian tergantung reagennya, yang ada apa gitu ya. Kan Benedik ini bisa juga sekaligus untuk uji vitamin C gitu ya, sehingga mungkin di laboratorium disediakan Benedik supaya lebih luas penggunaannya, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya reaksinya pada metode strip reagen berdasarkan pada reaksi glukosa oksidase peroksidase. Jadi ini reaksinya enzimatis ya, teman-teman. Mohon dipahami bahwa di pemeriksaan laboratorium, khususnya di klinis, itu ada 2 metode ya, baik enzimatis maupun non-enzimatis. Kalau reaksinya non-enzimatis, maka dalam reagen tersebut tidak tersedia enzim-enzim. Kalau dia reaksinya enzimatis, maka akan tersedia enzim-enzim di dalam reagennya. Dan kalau dia enzimatis, maka proses penyimpanan harus diperhatikan ya, sangat sensitif. Reagen enzimatis itu sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan atau penyimpanan. Nah, maka dari itu kita harus memperlakukan reagen-reagen enzimatis dengan lebih berhati-hati dibandingkan reagen non ya. Kalau Benedik tadi kan non, tidak ada enzim di situ ya. Nah, kemudian reaksinya sendiri ada reaksi kering dan reaksi basah ya. Maksudnya bukan reaksi kering juga. Maksudnya reagennya itu ada reagen kering dan reagen basah. Kalau di sini kan dia sudah disediakan tapi dalam bentuk diresapkan ya, diresapkan dalam strip. Jadi kondisinya nggak yang basah kayak gitu. Bahannya padat. Nah, adapun kalau melibatkan enzim, kita pahami enzim itu bukan suatu reaksi ya, dia hanya katalis. Mungkin teman-teman perlu mengingat kembali, katalis itu adalah bahan yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut terlibat dalam reaksi. Jadi hanya mempercepat saja fungsinya. Tanpa ikut terlibat. Dia bukan pereaksi ya, teman-teman. Pereaksi itu ketika A ditambah B menjadi C ditambah D, maka si B itu pereaksi. Tapi kalau katalis itu dia biasanya ditulisnya di sini ya, di atasnya panah. Dia tidak ikut terlibat dalam reaksi, dia hanya sebagai katalis atau mempercepat terjadinya reaksi. Glukosa di dalam sampel ketika ketemu udara bebas dari udara ya, oksigen bebas dari udara, akan terjadi reaksi ya, teman-teman. Nah, reaksinya ini dalam sampel urin ya, akan dipercepat supaya bisa terdeteksi ya, teman-teman. Supaya bisa terdeteksi kan kita membutuhkan sesuatu yang bisa diamati. Misalnya perubahan warna, terbentuknya endapan, perubahan pH, terbentuknya gelembung. Nah, itu adalah cara kita mengamati reaksi itu terjadi atau produk itu terbentuk. Sehingga kita yakin analitnya itu ada di situ gitu ya. Nah, kalau di proses ini kita akan melihat perubahan warnanya gitu ya. Nah, untuk itu pertama kita butuhkan katalis supaya glukosa ini terdekomposisi ya, terurai menjadi asam glukonat ditambah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini terjadi karena ada oksigen di udara ya. Kemudian ditambah kromogen. Kromogen itu pengompleks ya, teman-teman. Kita anggap pengompleksnya dengan bantuan enzim peroksidase akan menghasilkan kromogen biru yang teroksidasi gitu ya. Nah, ini warnanya biru. Sehingga kalau di urin ada glukosanya, maka akan menunjukkan pada stripnya akan menunjukkan warna biru gitu ya. Sifat kromogen dan sistem penyangga berbeda di strip yang berbeda. Jadi tergantung merek atau spesifikasi produk ya, kromogennya bisa berbeda tergantung mereknya. Kemudian strip dicelupkan ke dalam sampel urin dan warnanya diamati setelah waktu yang ditentukan dan dibandingkan dengan bagan warna yang disediakan. Tes ini lebih sensitif, seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa lebih sensitif? Karena hanya glukosa saja yang bereaksi, tidak gula bereduksi yang lain, entah itu misalnya laktosa atau apa gitu ya. Tapi hanya glukosa, jadi lebih spesifik. Agen pereduksi lainnya memberikan reaksi negatif, gitu ya.
jadi lebih spesifik. Kalau ditanya lebih sensitif mana, mungkin teman-teman bisa identifikasi lebih lanjut ya. Antara Benedict, Vehling, dan cari celup atau strip reagen mana yang lebih sensitif, Bu? Gitu. Sensitif itu dimaknai sebagai ketika dia ketemu gitu ya teman-teman, ketemu dengan senyawa yang mirip, maka dia akan langsung menganggap itu adalah analit. Nah, itu disebut sensitif ya teman-teman. Itu kalau artinya kalau misalnya kuali, saya berikan gambaran gini teman-teman. Misalnya kita punya sampel HIV jumlahnya 100 gitu ya. Pasien HIV yang benar-benar HIV gitu ya. Nah, lalu kita uji mungkin pakai strip test atau yang lain. Hasilnya hanya 98 yang terdeteksi positif, yang 2 enggak, padahal harusnya yang 2 itu juga positif. Kalau seperti itu ya, kalau kuali itu kita melihatnya dari persentasenya ya. Persentase pada hasil positif pada sampel yang benar-benar positif gitu ya. Jadi hasil positif pada orang sakit gitu atau yang benar-benar positif. Jadi kalau seperti itu sensitivitas 98% itu kalau kuali. Kalau kuanti berbeda teman-teman ya, tidak seperti itu kita melihatnya, tapi melihatnya dari LOD atau batas deteksi. Jadi kalau batas deteksi atau perhitungan nilai LOD-nya, nanti ada mata kuliahnya ya dengan saya di akreditasi lab, itu nanti ada sendiri. Jadi LOD itu limit of detection. Kalau LOD semakin kecil gitu ya, maka akan semakin sensitif suatu metode. Artinya walaupun jumlahnya itu sedikit gitu ya, dia masih bisa mendeteksi. Nah, itu berarti metodenya semakin sensitif. Itu kalau kuanti. Mungkin bisa dipahami ya, teman-teman. Kalau kuanti, landasannya adalah batas deteksi atau LOD, limit of detection. Itu ada cara menghitungnya. Baik, seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjutkan metode yang lain. Sekali lagi, saya tidak menyampaikan semua metode ya. Bahkan ini mungkin hanya sebagian kecil saja. Selain metode semi kuanti, ada juga metode kuanti ya. Kuantinya berarti kita ingin lebih tepat lagi, nggak mau kalau hanya sekitar-sekitar gitu ya. Saya maunya pasnya berapa sih gitu ya, ibarat jual beli kayak gitu. Nah, di sini kita harus pakai metode kuanti kalau ingin tahu pastinya berapa. Contohnya ada metode Nelson-Somogyi. Kalau kita ingin tahu, Bu, metode Nelson-Somogyi itu untuk metodenya masuk sebagai enzimatik atau non ya, Bu? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Mudah ya, kita ingin tahu apakah dia enzimatis atau tidak. Lihatlah komposisi reagen. Kalau di situ ada sese ya, sese itu kan familiar dengan nama enzim, maka itu metodenya enzimatis. Tapi kalau nggak ada sesenya, gitu ya, berarti itu metodenya non-enzimatis seperti itu. Nah, ini Nelson-Somogyi itu yang non ya, teman-teman. Sekali lagi kalau ditanya kelebihannya reagen non-enzimatis, relatif lebih stabil ya, dalam penyimpanan. Dan relatif memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang ataupun masa penggunaan. Masa penggunaan itu setelah reagen dibuka ya. Jadi masa penggunaannya lebih panjang dibandingkan yang metode enzimatis. Hanya saja sebagian besar ya metode enzimatis itu lebih spesifik dibandingkan metode non enzimatis. Baik, saya akan bahas metode Nelson-Somogyi ini sebenarnya pengembangan dari Benedict dan Vehling yang dikuantifikasi gitu ya, yang dibuat menjadi kuantitatif. Prinsipnya gula aldehid dari gula mereduksi Cu2+ menghasilkan Cu+ dalam larutan basah. Anomer C harus labil, misalnya tidak terikat dalam ikatan asetal, jadi oligo atau polisakarida harus dihidrolisis. Jadi untuk gula polisakarida harus dihidrolisis dulu, kalau enggak akan bisa terdeteksi ya dengan metode Nelson-Somogyi. Kalau glukosa sendiri kan sudah monosakarida. Kalau glukosa berarti kita nggak perlu hidrolisis, kita bisa langsung mereaksikan.
Kemudian reagen arsenomolibdat kompleks, ini reagennya ya, reagennya itu isinya ini, yang dihidrolisis dari amonium molibdat direaksikan dengan natrium arsenat. Jadi teman-teman ada 2 tahap ya di sini. Pertama, glukosanya itu kita reduksi dulu dengan reagen Benedict, nanti menghasilkan Cu+. Cu+-nya kemudian bereaksi dengan arsenomolibdat ya. Arsenomolibdatnya ini dibuat dari gitu ya, dibuat dari mereaksikan amonium molibdat dengan natrium arsenat seperti itu. Jadi proses reaksinya 2 tahap. Cu+ mereduksi arsenomolibdat menjadi produk biru yang stabil. Jadi setelah Cu+ ini ya bereaksi dengan ini akan terbentuk produk berwarna biru. Warna birunya nanti akan dibaca pada absorbansi 520 nanometer. Kemudian setelah itu kita bisa hitung kadarnya. Adapun prinsip ringkasnya, kuperoksida itu Cu+ ya teman-teman maksudnya. Cu+ dari senyawa Cu2O. Jadi ini itu nama senyawa lengkapnya Cu2O, tapi ion aktifnya Cu+ seperti itu. Jadi ini kuperoksida yang dimaksud tuh ini ya teman-teman, Cu+. Senyawa lengkapnya itu Cu2O. Ya Cu2O, mana tadi? Cu+ ya yang bereaksi dengan arsenomolibdat akan mereduksi gula menjadi molibdin biru, dan warna biru ini akan diukur absorbansinya. Intensitas warna yang terbentuk ekivalen atau setara dengan jumlah gula produksi dalam sampel. Prosedur mungkin bisa saya lewatkan ya. Ada yang perlu dicatat ya di sini teman-teman, bahwasannya di sini digunakan metode standar multi ya. Padahal kalau teman-teman kan biasanya pakai standar tunggal gitu ya. Kalau mungkin masih ingat di KC atau kemarin ya teman-teman sudah praktikum pemeriksaan kreatinin dalam serum dan dalam urin lalu dihitung kreatinin clearance-nya gitu ya. Nah, di situ standarnya kan hanya 1 ya, hanya 2 mg per desiliter aja. Itu namanya metode standar tunggal yang sering diterapkan di klinis. Karena kalau kita pakai standar multi, pertama boros reagen. Yang kedua, standar multi ini juga akan meningkatkan produksi limbah dan waktu yang digunakan lebih panjang sehingga kurang efektif. Nanti takutnya kalau pakai standar multi di pemeriksaan klinis yang butuh segera dilaporkan akan menyebabkan kurang efektif gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau pakai standar multi juga boleh, karena standar multi ini juga bisa menggambarkan bagaimana linearitas ya, linearitas hasil pemeriksaan. Karena kalau standar tunggal kan kita nggak tahu R-nya berapa gitu ya. Maka kalau hanya untuk klinis disarankan pakai yang standar tunggal saja, tapi kalau untuk penelitian maka disarankan yang multi karena lebih bisa menggambarkan linearitas. Yang artinya dari data linearitas itu kita bisa membayangkan apakah absorbansi selalu sebanding atau ekivalen atau setara dengan konsentrasi seperti itu. Oke. Mungkin ini teman-teman sudah cukup paham ya, sudah terbiasa. Nah, ini untuk data ini misalkan dapat data belangkonya nggak 0,0 gitu. Bu, kalau nggak dapat 0,0 gimana Bu? Kan bisa ya, kadang belangkonya nggak 0,00. Kalau nggak 0,00 berarti di sini harus dikurangi semua gitu ya, dikurangi 0,0. Kalau minus belangkonya gimana Bu? Kalau minus ini ditambah ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini saya sudah yakin teman-teman sudah sangat paham ya, mungkin masih ingat. Bahkan di toksik kayaknya banyak ya teman-teman menghitung nilai Y sama dengan ini sudah sering. Ini R kuadrat ya teman-teman, R kuadrat itu berbeda dengan R. R-nya berarti akar ya, akar 0,984. Linearitas yang bagus itu ketika R-nya itu tidak kurang dari 0,997. Ini kurang bagus ya R-nya. Maaf 97 ya, sudah bagus ini, bukan 997. Baik teman-teman, ini saya rasa bisa ya menghitung ini, tinggal memasukkan saja karena ada soal ini. Sepertinya saya akan masukkan mungkin satu soal ya di soal UAS. Diingat kembali nanti, ini adalah konsentrasi, yaitu adalah absorbansi.
Tapi ingat teman-teman, nanti setelah dapat hasil, kita lihat kita sudah melakukan pengenceran atau belum. Jadi kalau kita melakukan pengenceran, jangan lupa dikali faktor pengenceran. Kalau tidak dilakukan pengenceran pada sampel, maka tidak perlu dikali faktor pengenceran. Sepertinya saya membuat soalnya yang tanpa pengenceran saja, takutnya malah bingung teman-teman. Baik, berikutnya total gula reduksi bisa juga dihitung menggunakan metode kolorimetri. Metode kolorimetri itu metode apa sih ya? Gitu mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi kolorimetri itu ciri khasnya adalah apabila reaksinya itu menghasilkan produk berwarna, maka kita sebut kolorimetri. Entah itu kolorimetri enzimatis ataupun kolorimetri yang non-enzimatis. Kalau yang enzimatis berarti contohnya tadi pada strip reagen ya teman-teman. Itu kan kita melibatkan enzim dalam reaksinya, sehingga reagennya kita sebut reagen enzimatis. Dan di situ juga berdasarkan perubahan warna, berarti reaksinya boleh juga kita sebut kolorimetri atau lebih lengkapnya lagi kolorimetri enzimatik gitu ya. Nah, enzimatik itu tidak selalu kolorimetri juga ya teman-teman. Ada metode enzimatik yang non-kolorimetri. Kalau non berarti kita sebut saja misalnya enzimatik UV gitu ya. Karena intinya kalau tidak kolorimetri itu sudah pasti pembacaannya pada sinar UV yang tidak berwarna. Maka sering disebut misalnya metode enzimatik UV gitu ya. Berarti itu hasil reaksinya tidak akan berwarna gitu ya. Jadi tidak semua reaksi yang dibaca pakai spektro itu harus berwarna. Tidak berwarna juga bisa. Yang penting pengompleksnya ada dan terbentuk senyawa kompleks yang di situ ada ikatan rangkap dan nanti bisa dibaca pakai spektro. Makanya spektro itu ada UV, ada UV vis, ada visible saja. Ada 3 jenis spektrofotometer UV vis ya. UV saja, UV vis, dan visible saja. Yang UV itu berfungsi untuk ketika hasil reaksinya tidak berwarna. Yang visible ketika hasil reaksinya berwarna. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Ini disebut kolorimetri ya karena hasilnya itu berwarna. Jadi apapun reaksinya, tidak hanya ini berarti ya, apapun itu. Berarti boleh kita sebut kolorimetri. Mau disebut lebih lengkap lagi juga boleh. Misalnya kolorimetri enzimatik misalnya. Baik, kalau ini non ya. Kalau non enzimatik sering disebut kolorimetri saja, gitu ya. Nah, ini pada saat RCOH itu gugus fungsi dari gula reduksi atau aldehid bertemu dengan CO2+ dari CuSO4 menghasilkan RCOO- atau asam karboksilat ditambah CO2O atau ion aktifnya Cu+ ya. CO2O kalau nama senyawanya adalah kuprooksida atau Cu1 oksida atau tembaga 1 oksida. Ini kalau panah ke bawah ya, maksudnya adalah mengendap ya teman-teman. Kalau ada panah ke bawah itu maksudnya mengendap. Ini di belakangnya kalau ada simbolnya biasa ditulis S gitu ya. Boleh juga ditulis dalam kurung S wujudnya. Ini aqueous atau liquid. Ini aqueous atau liquid juga boleh ya. Aki atau L juga boleh. Ini juga aqueous atau liquid. Seperti itu. Ini Cu2O ke bawah itu maksudnya endapan Cu2O gitu ya. Ditambah molibdat atau arsinomolibdat tadi ya. Akan menghasilkan warna biru seperti itu. Intensitas warna berkaitan dengan konsentrasi gula. Ini yang kita sudah jelaskan di Neilson-Somogyi tadi. Berikutnya ada metode kolorimetri yang lain menggunakan pengompleks ferricyanida ya. Ini pengomplexnya. Jadi ferricyanida ini akan berwarna kuning pada hasil reaksinya diukur pada panjang gelombang 420 nanometer. Kalau yang di atas, ini tadi 500 ya, bacanya 520 kalau nggak salah. 540 ya. Jadi ini 2 metode ya teman-teman. Yang satu ini penjelasan dari Neilson-Somogyi, yang kedua ini menggunakan ferricyanida. Direduksi oleh gula menjadi ferrocyanida tidak berwarna. Jadi ferricyanida itu mula-mula warnanya kuning, mohon maaf ya tadi salah menyebutkan, mula-mula kuning, kemudian setelah bereaksi dengan gula reduksi akan menghasilkan hasil reaksi yang tidak berwarna. Jadi dari berwarna kuning menjadi tidak berwarna. Ini juga disebut kolorimetri. Kenapa? Karena
Dari warna-warna kita mengamatinya gitu ya teman-teman. Dari warna-warna, pertama kuning lalu tidak berwarna. Lalu dibaca pada 420 nanometer. Nah, dari sini teman-teman saya yakin bisa menentukan hasil reaksinya berwarna atau tidak. Kalau sekitar 400 ke bawah, itu pasti tidak berwarna hasil reaksinya kalau dibaca pada lambda ini atau panjang gelombang ini. Kalau di atas 400, anggaplah 420 gitu ya, ke atas misalnya mulai 450, pasti berwarna, pasti. Kalau urutan warna itu kita menganut konsep Meiji Kuhibiniu ya teman-teman. Jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Ungu itu yang paling dekat dengan UV atau ultraviolet. Pasti nanti panjang gelombang yang dibaca itu 400 lebih gitu ya. Misalnya 450 gitu. Dan paling jauh ya, panjang gelombang yang paling besar berarti merah ya, Meiji Kuhibiniu dibalik. Berarti merah itu di sekitar 700-an atau bahkan 600-700 seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita hanya melihat panjang gelombang itu sudah bisa memprediksi warna hasil reaksi akhirnya nanti apa. Kalau ini tidak berwarna maka wajar kalau dibaca di sekitar 400-an gitu ya. Teman-teman juga bisa cross check lagi, mungkin ketika membaca panduan seperti itu mungkin kok ini Bu warna dibacanya pada 500-an Bu, padahal warnanya merah Bu. Perlu dipahami lagi ya, warna ungu itu kalau ke arah pink itu agak merah ya warnanya. Jadi itu yang kadang kita sulit membedakan. Ini itu pink yang ke arah ungu atau merah yang merah muda atau seperti apa. Kalau pink yang ke arah ungu ya wajar di sekitar atau di bawah 500. Tapi kalau arah merah ya, merah itu ya merahnya itu bukan pink ke arah ungu, merah. Itu pasti panjang gelombangnya 500, 600, 700, ini yang ujung-ujung 600-an ya. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya, gula pereduksi aldosa, ini juga bisa, atau glukosa, bisa diuji juga pakai metode Louvre. Nah ini teman-teman sudah pernah ya praktikum di Amami, pemeriksaan laktosa menggunakan metode Louvre. Louvre itu sebenarnya reagennya itu hampir sama dengan reagen Benedict ya teman-teman. Nah, tapi kalau di kuantitatif sering dikenal metode Louvre scroll. Louvre scroll itu penemunya ya teman-teman, penemu metodenya. Ini bisa dilakukan dalam suasana basa maupun suasana asam. Kalau yang kita praktekkan di Amami itu suasana asam ya teman-teman, pakai H2SO4. Kalau ini bisa juga kita menggunakan suasana basa pakai NaOH. Oke, ini tidak begitu saya highlight, kemungkinan tidak saya keluarkan detail gitu ya di soal yang bagian Louvre-nya. Oke, sepertinya habis ya. Satu yang ingin saya tekankan sekali lagi, ini tidak semua metode yang saya sampaikan, bahkan hanya terbatas di kolorimetri yang non ya. Kalau yang enzimatis ada lagi misalnya metode glukosa oksidase peroksidase, kemudian ada lagi metode heksokinase dan sebagainya. Itu nanti teman-teman akan dapatkan lebih lengkap di pemeriksaan glukosa serum atau darah. Tapi saya kurang tahu apakah di PLUG atau di endokrin ya praktikumnya. Intinya metode ini tidak semuanya saya sampaikan. Hanya terbatas di kolorimetri yang kuantinya. Kalau yang lain, yang enzim belum, yang enzimatis belum saya sampaikan. Oke, baik. Sesuai dengan template ya, template dari PPT, dibutuhkan informasi penelitian yang terkait dengan materi pemeriksaan glukosa yang pernah dilakukan oleh dosen pengampu teori. Maka di sini saya berikan gambaran ya, kira-kira penelitian yang pernah dilakukan oleh baik dosen pembimbing maupun mahasiswa dalam materi yang terkait dengan tema. Walaupun mohon maaf kalau di sini belum spesifik ke glukosa urin ya, karena belum ada penelitian saya yang terkait dengan glukosa urin. Kayaknya tadi ada yang raise-nya. Oh, ya. Nah, contohnya ini analisis hasil kontrol kualitas pemeriksaan glukosa serum ya ini, dan kolesterol
di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ini gambarannya ya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya teman-teman hasilnya. Jadi wajib ya memang dosen pengampu teori itu menampilkan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Meskipun mungkin mohon maaf kalau di hasil ini belum yang spesifik ke glukosa urin, tapi paling tidak masih ada hubungannya ya. Di sini glukosa serum. Dari saya sepertinya cukup ya teman-teman. Dari saya untuk materi hari ini sudah selesai. Jadi kemungkinan besar yang akan saya keluarkan itu yang saya jelaskan berulang-ulang. Kemudian untuk referensi yang paling saya sarankan ini ya, kalau butuh bukunya saya punya soft file-nya dengan jumlah halaman 800 atau 700 halaman, tapi bisa di ini apa pisah-pisah gitu ya. Ada beberapa itu tuh kumpulan gitu ya teman-teman, mungkin bisa ibaratnya di print bab 1 aja atau bab 2 aja gitu. Kalau butuh nanti bisa japri saya. Oke, mungkin itu saja. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Dan untuk rekaman nanti akan saya berikan ya ke PJ. Kalau saya lupa, tolong diingatkan ya. Karena memang wajib untuk merekam. Oke teman-teman. Oh ya, untuk materinya nanti saya berikan 2 bahasa ya PPT-nya, ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebenarnya dimintanya pakai bahasa Inggris ya, tapi yang penting PPT-nya ada yang bahasa Inggris, saya rasa nggak apa-apa. Silahkan bertanya jika ada yang ingin bertanya. Kayaknya Mbak Sri Rahayu ini ya, apa namanya, angkat tangan, raise hand. Ada apa Mbak? Ada yang ingin ditanyakan? Oh enggak. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Apakah sudah jelas yang saya jelaskan tadi? Halo, ini ada orangnya enggak ya? Ada Bu, ada. Ada, oke. Ada Bu. Ya, nanti kalau pas PJ-nya saya itu saya minta on cam loh. Diusahakan on cam ya teman-teman besok ke depannya. Karena apa? Karena kalau on cam itu biasanya kita lebih fokus, tidak terganggu atau tergoda melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Tapi saya yakin kalau ini mahasiswanya pasti mendengarkan. Tidak ada teman-teman? Kalau mungkin tidak ada atau belum punya pertanyaannya saat ini, saya persilahkan teman-teman bertanya jika ada yang belum dipahami, baik secara langsung ya melalui WA atau diwakilkan oleh PJ juga boleh. Kalau saya sendiri terbuka ya kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Bahkan saya suka sama mahasiswa yang suka bertanya. Jadi jangan khawatir, jangan malu untuk bertanya, gitu ya. Kalau memang tidak ada, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Nanti rekamannya menyusul ya. Oke, saya izin live ya teman-teman. Ya Bu. Baik, Bu.